Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Putri Ningsi dengan stambuk M1B1222016. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu air limbah. Air limbah domestik adalah air yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan perumahan. Beberapa bentuk dari air limbah ini berupa tinja, air seni, limbah kamar mandi, dan juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Selanjutnya, air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan aktivitas masyarakat merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial karena mengandung senyawa organik yang cukup tinggi, serta senyawa kimia lain yang berbahaya, serta mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, air limbah tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun masalah kesehatan bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Elsa Priana dengan NIM M1B1222004. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Karakteristik sifat air limbah domestik. Yang pertama itu ada karakteristik fisik yang terdiri dari padatan, bau, warna, temperatur, dan juga kekeruhan. Yang kedua ada karakteristik kimia. Karakteristik kimia terdiri dari parameter organik, protein, karbohidrat, minyak dan lemak, dan parameter anorganik dan juga gas. Yang selanjutnya itu ada karakteristik biologi. Limbah cair biasanya mengandung mikroorganisme yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan limbah cair secara biologi. Tetapi ada juga mikroorganisme yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Mikroorganisme tersebut antara lain ada bakteri, jamur, protozoa, dan juga algae. Pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun limbah rumah tangga, merupakan keharusan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi tingkat kesehatan kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Daerah yang padat penduduk serta wilayah kumuh maupun wilayah dengan penataan yang baik harus menjadi target pemerintah maupun masyarakat setempat untuk menjadikan wilayah setempat menjadi wilayah yang sehat. Penanganan limbah domestik, baik limbah padat maupun limbah cair, sudah harus ditingkatkan untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik lagi, agar Indonesia menjadi barometer pengelolaan limbah yang baik minimal pada level Asia Tenggara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Dwi dengan NIM M1B1222006. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, industri. Lingkungan adalah salah satu mata rantai dari ekosistem yang ada dalam suatu kehidupan. Lingkungan yang bersih akan mencerminkan kehidupan ekosistem yang hidup di dalamnya. Demikian sebaliknya, lingkungan yang kotor akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan. Salah satu contoh pencemaran lingkungan akibat air limbah industri yang tidak dikelola dengan baik. Limbah industri sangat mempengaruhi kelangsungan lingkungan hidup. Untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan air limbah industri sedari dini, dalam artian bahwa air limbah industri harus dikelola secara tuntas dari hulu sampai hilir. Aktivitas dari suatu industri tentunya akan menimbulkan kegiatan yang begitu kompleks. Kegiatan tersebut tentunya akan menghasilkan limbah industri. Limbah industri, bahan berbahaya dan beracun, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan limbah harus membutuhkan pengetahuan dan dengan sesuai standar. Sebagai contoh, limbah cair dari suatu rumah sakit tentunya perlu mempunyai standar pengelolaan limbah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Pada dasarnya, prinsip pengelolaan limbah cair hampir sama. Akan tetapi, ada beberapa limbah cair yang perlu mendapatkan pengelolaan limbah yang lebih baik, seperti limbah cair industri, bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah cair B3 atau bahan berbahaya dan beracun dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pengelolaan limbah cair B3 dapat dikelola secara termal, stabilisasi, dan solidifikasi, serta
berbagai metode yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia dengan NIM M1B122019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah cair secara fisik. Dalam pengelolaan limbah cair secara fisik itu terdapat 5, yaitu yang pertama pengelolaan primer, yang kedua pengelolaan sekunder, yang ketiga pengelolaan tersier, yang keempat pengelolaan desinfikasi, dan kelima pengelolaan lumpur. Nomor 3, pengelolaan air limbah berkelanjutan. Keberlanjutan pengelolaan. Pengelolaan air limbah yang berkelanjutan merupakan usaha yang dilakukan secara bersama dalam mengatur dan mengendalikan air limbah yang di dalamnya menerapkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan yang berkelanjutan tentunya harus melibatkan peran serta seluruh bidang yang terlibat seperti masyarakat dan pemerintah, tanpa harus mengutamakan kepentingan pribadi ataupun politik. Keberlanjutan pengelolaan air limbah dapat diukur dengan melihat indikator-indikatornya, yaitu aspek air, yaitu aspek teknis, aspek pembiayaan, aspek kelembagaan, dan aspek peran serta masyarakat maupun pemerintah. Ada beberapa prioritas yang dilihat dalam suatu pengelolaan, yaitu prioritas aspek keberlanjutan, yaitu ekologi. Prioritas faktornya adalah pembiayaan pembangunan serta operasional dan pemeliharaan IPAL. Prioritas tujuannya adalah percepatan pembangunan infrastruktur, serta prioritas alternatifnya adalah peningkatan peran pemerintah, pusat, dan daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 4, teknologi pengelolaan air limbah. Di negara seperti Indonesia, industri berkembang dengan laju seiring dengan pertambahan penduduk yang pesat berdampak pada ekologi dan lingkungan. Kawasan tempat tinggal yang padat di perkotaan menyebabkan banyak pemukiman yang tidak memiliki sumur resapan untuk mengendap air limbah dan buangan limbah dari kegiatan industri yang langsung dialirkan ke muara, sungai, dan laut tanpa proses pengelolaan kembali dan sanitasi yang buruk menimbulkan dampak negatif bagi generasi yang akan datang dan kehidupan ekosistem yang berkelanjutan. Air limbah bersumber dari kegiatan domestik atau rumah tangga, industri, dan kota praja seperti rumah sakit, hotel, lembaga pendidikan, perkantoran, dan pertokoan. Aktivitas rumah tangga dapat menyebabkan air limbah seperti buangan air kamar mandi, dapur, dan cuci yang mengandung zat kimia deterjen. Air limbah dari industri berupa buangan air dari pewarna kain dari tekstil dan pabrik. Fasilitas umum seperti rumah sakit, air limbah berasal dari buangan air yang merupakan hasil proses kegiatan rumah sakit yang dapat mengandung zat beracun. Baik, di sini kita masuk di sistem pengelolaan air limbah. Jadi pengerjaan limbah cair dapat digolongkan pada 3 teknik. Teknik-teknik tersebut adalah pengerjaan fisik, biologi, dan kimia. Pengaplikasian 3 teknik tersebut termuat pada mutu limbah dan keadaan sarana yang ada. Pengerjaan fisik merupakan cara pengerjaan di mana diterapkan proses fisik, contohnya flotasi, flokulasi, screening, sedimentasi, mixing, filtrasi, dan transfer gas. Pengerjaan kimia adalah cara pengerjaan di mana penyeleksian kontaminan yang diakibatkan karena bertambahnya bahan kimia dan melalui reaksi kimia seperti disinfeksi, presipitasi, dan adopsi. Yang terakhir yaitu pengerjaan biologi. Jadi ini adalah cara pengerjaan di mana kontaminan dipinggirkan dengan aktivitas biologi yang bermaksud untuk menghindarkan substansi organik biodegradable dalam limbah cair. Kemudian kita masuk di keunggulan pengelolaan air limbah. Jadi di sini ada 7 keunggulan. Jadi pengelolaan air limbah mempunyai keunggulan antara lain yang pertama air yang berasal dari saringan mempunyai kebersihan yang baik agar bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua membuatnya lumayan gampang serta simpel pemeliharaannya. Kemudian yang ketiga material yang diperlukan gampang ditemukan pada desa-desa sekitar. Yang keempat, tidak membutuhkan bahan kimia sehingga bayaran operasionalnya sangat murah atau terjangkau. Kemudian yang kelima,
bisa melenyapkan zat besi, mangan, warna, serta kekeruhan. Kemudian yang keenam, bisa melenyapkan amonia serta polutan organik sebab proses penyaringan berjalan secara fisika biokimia. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, jadi ini sangat sesuai dengan wilayah pedesaan serta proses pengelolaan yang sangat sederhana. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.